Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, teman ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar surat Quraisy, surat ke-106. Ya, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i wasyayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, Masya Allah. Kita akan belajar Al-Quran dan terjemahnya. Surat Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita artikan bersama ya supaya lebih mengetahui maknanya. Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i wasyayf. Ya, ini kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falya'budu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka untuk menyembah Rabb pemilik rumah ini, yakni Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang telah memberi makanan kepada mereka sehingga hilang laparnya dan memberikan keamanan dari ketakutan. Masya Allah. Coba kita akan ambil faedah ataupun pesan-pesan dari surat Quraisy ini insya Allah ya. Dari ayat 1, li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan. Apa itu kebiasaannya? Ila fihim rihlata syita iwasyayf, yakni kebiasaan mereka adalah bepergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi orang-orang Quraisy mendapatkan kenikmatan dari Allah bisa bepergian di musim dingin dan musim panas. Nah, para sejarah mencatat bahwasanya musim dingin orang-orang Quraisy pergi berdagang ke negeri Zaman. Kemudian di waktu musim panas maka mereka akan berdagang ke negeri Syam sehingga akan memperoleh dagangan yang baik dan banyak di dua negeri itu dalam 1 tahun. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada pemilik rumah ini, yakni Ka'bah. Karena diantaranya orang-orang Quraisy cukup terkenal adalah orang-orang Mekah, yang mana di Mekah ada Ka'bah tersebut, sehingga perjalanan baik ke Zaman ataupun ke Syam memperoleh keamanan. Orang-orang tidak akan mengganggu karena mereka adalah orang-orang penduduk Makkah yang ada Ka'bah di dalamnya, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh orang-orang di zaman tersebut, sehingga mendapatkan keamanan, sehingga adalah nikmat dari Allah. Maka orang-orang Quraisy diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Ya, beribadah penuh dengan kecintaan, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan bahwa ibadah yaitu segala yang mencakup seluruh apa yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir dan yang batin. Itu adalah definisi ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.
Ya, Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat yang lain, di ayat yang lain, innama umirtu an a'budu rabba hadhil baladil ladzi haramaha wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Allah berfirman, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Rabb negeri ini, negeri Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini mempertegas bahwasanya pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb Mekah atau Ka'bah, juga Rabb segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu selain Ka'bah. Dan alam semesta ini adalah pemilik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini memberi penjelasan bahwasanya begitu tinggi, begitu mulianya Mekah, khususnya adalah Masjidil Haram. Rumah Allah adalah mulia. Kemudian sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya. Yakni Allah yang memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar. Ya. Dan untuk memberikan keamanan, Allah memberikan keamanan kepada mereka dari rasa ketakutan. Nah, di antara tanda kehidupan yang cukup sulit ataupun disebut dengan hidup yang sengsara adalah ketika dalam keadaan lapar dan tidak ada rasa keamanan. Maka Allah berikan keduanya ini dengan memberikan hilangnya rasa lapar dan memberikan keamanan. Sehingga sangat-sangat diperintahkan kepada kaum muslimin untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Nikmat diberi rezeki dan nikmat diberikan keamanan. Terkhusus untuk negeri Mekah, adalah negeri yang mulia, yang ada Ka'bah di situ. Disebut aman sekali karena di Mekah maka tidak boleh memotong pepohonan, tidak boleh mencabut rumput, tidak boleh mengambil barang yang tercacar atau tertinggal, kemudian juga tidak boleh berburu hewan-hewan yang ada di Makkah. Sampai pepohonan, sampai hewan-hewan, sampai juga barang pun dijamin keamanannya, apalagi manusia. Tentu saja Allah akan lebih menjaga keamanannya. Terlebih lagi bahwa Makkah memiliki keutamaan dibanding dengan tempat-tempat yang lainnya. Di antaranya hanya Makkah yang orang yang berkunjung di sana untuk berihram. Betul, Masjid Nabawi ataupun Madinah, Masjidil Aqsa adalah tempat yang haram, yang suci. Namun Makkah memiliki keutamaan dibanding tempat-tempat yang lainnya. Demikian sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa mengambil faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jumpa lagi di lain waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.